Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Cerita Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Santet Berantai. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Pandangsari adalah desa yang asri. Warganya sangat ramah dan merupakan kampung yang secara keseluruhan warganya menganut agama Islam. Lokasi kampung itu pun cukup jauh dari kota. Di kampung itu ada dua sungai yang lumayan besar dan ada jalan kecil menuju kota besar. Walau kampung itu cukup jauh dari kota, tapi apapun usaha yang dikembangkan di desa itu, pasti akan sangat sukses. Para pedagang dari luar daerah sering memasarkan dagangannya di desa itu. Warga di sana hidup sederhana, dengan hasil alam yang melimpah setiap tahunnya. Dan sungai di sana masih jauh dari kata tercemar. Pekerjaan sehari-hari warga hanya berkebun, menyadap karet dan juga memancing. Hingga pada suatu hari, warga desa kedatangan beberapa orang asing yang ingin membeli tanah desa untuk dijadikan sebuah tempat hiburan malam. Mereka terlihat berbicara dengan kepala desa di desa ini, dan terdengar suara gebrakan keras dari meja yang ada di ruangan. Si tamu itu terlihat sangat marah, sehingga menggebrak meja dan segera berdiri berjalan keluar ruangan sambil menunjuk-nunjuk kepala desa. Sebut saja tamu itu namanya Pak Elias. "Kalian pasti akan menyesal karena tidak mau menjual tanah ini pada kami," kata si tamu itu sembari menunjuk ke arah kepala desa yang hanya terdiam. Warga desa pun semakin penasaran mendengar kata-kata tamu asing itu. Pak Kades, memangnya dia mau apa? Kok sampai marah?" tanya salah satu warga. "Biasa, mereka mau membeli tanah desa kita untuk dijadikan tempat hiburan." "Ya benar, walau bagaimanapun, tanah air kita jangan sampai dijadikan tempat hiburan," sahut para warga. "Ya, saya setuju," ujar warga yang lain. Beberapa minggu setelah penolakan Pak Kades pada tamu asing itu, atau yang dipanggil dengan Pak Elias, beberapa warga mulai terserang penyakit aneh. Bagian tubuh yang sulit terjangkau oleh si pemilik tubuh, yaitu ditumbuhi bisul sebesar piring. Bahkan cairan di dalam bisul itu terlihat sangat jelas, tidak seperti bisul kebanyakan yang cairannya berwarna putih, yaitu seperti nanah. Tapi bisul itu cairannya berwarna bening, seperti air hujan. Namun yang anehnya, di saat warga mencoba menusuk dengan jarum, bisul itu tidak tembus, atau tepatnya tidak bisa pecah. Bahkan ditusuk dengan pisau pun tetap tidak mau pecah. Padahal bisul itu terlihat lembek dan seperti balon yang diisi dengan air, namun tidak mau pecah. Semakin hari bisul-bisul itu pun semakin membesar. Warga yang terserang penyakit aneh itu sudah dibawa ke rumah sakit, namun hasilnya normal. Dan puncaknya, setelah bisul itu berbulan-bulan menyiksa, airnya pecah dengan sendirinya. Dan anehnya, cairan yang keluar seperti minyak atau lemak berwarna kuning kemerahan. Baunya amat busuk. Dan setelah cairan itu keluar habis, bagian tubuh yang bekas ditumbuhi bisul itu berlubang hingga bagian tulangnya terlihat. Keesokan harinya, warga yang terserang bisul itu, dan bisul itu pun pecah, dikabarkan akan meninggal dunia.
Teror penyakit aneh itu pun terus berlangsung. Sampai suatu ketika, warga mulai resah dan mendesak Pak Kades untuk mencarikan orang untuk menghilangkan teror penyakit di desa itu. Kalau keadaannya begini terus, kita tidak bisa diam, Pak. Iya, saya tahu maksud kalian. Tapi kemana kita mencarinya? Jawab Pak Kades. Di dalam desa ujung kulon, ada dukun yang sakti, Pak Kades. Kita coba jemput dia. Jawab salah seorang warga, yang istri dan anaknya baru saja meninggal. Ya, kalau begitu, kita berdua berangkat menjemput dia. Malam ini kalian bawa warga mengungsi ke desa sebelah dulu. Perintah Pak Kades. Pak Kades dan salah satu warga berangkat menggunakan speedboat milik desa. Dan singkat ceritanya, Pak Kades pun sampai di rumah dukun itu. Panggil saja nama dukunnya adalah Amang Elsan. Silahkan masuk. Kalian Islam ya? Apa kalian meminum air bikinan kami? Ucap Amang Elsan sambil tersenyum. Kami terserah Amang saja, ucap Pak Kades dengan sopan. Baiklah, soalnya dalam ceret itu tidak mungkin juga kami memasukkan daging babi. Memang di desa itu rata-rata non-Islam, dan bila yang bertemu dengan beda agama, kita akan ditanya apakah kita mau meminum atau tidak. Dan memang ceret serta gelasnya mereka asingkan atau membeli gelas baru khusus untuk tamu yang muslim. Mereka sangat menghargai orang muslim. Kalau boleh saya tahu, apa maksud kalian datang ke sini? Tanya Amang Elsan. Begini, Mang. Di desa kami, warga terkena penyakit yang tidak biasa. Aneh sekali. Seperti bisul, tapi setelah bisul itu pecah, orang yang terkena penyakit itu akan meninggal. Ujar Pak Kades menjelaskan. Kalau begitu, berarti warga desa terkena santet berantai. Jawab Mang Elsan. Santet berantai? Itu santet apa lagi, Mang? Tanya Pak Kades keheranan. Biasanya ada sesuatu yang ditanam oleh orang di tanah desa kalian. Jawab Amang Elsan. Lalu menghilangkannya bagaimana, Mang? Tanya Pak Kades yang cemas. Orang yang mengirim santet itu kira-kira apa tujuannya, Mang? Dan apa kemauannya? Kenapa sampai warga desa yang jadi korbannya? Ujar Pak Kades yang geram. Entahlah, mungkin orang iri. Sulit sekali untuk dijelaskan. Jawab Amang Elsan. Permisi, mohon maaf. Kami hanya bisa menyediakan mie saja. Ujar istri Mang Elsan. Tidak mengapa, Mi. Iya, terima kasih. Mie pun sudah luar biasa kok. Jawab Pak Kades. Setelah makan ini, kalian berdua tidur saja. Ujar Mang Elsan. Iya, Mang, baik. Jawab Pak Kades dan juga temannya. Malam pun sudah sangat larut. Pak Kades dan temannya tertidur. Hingga pagi tiba. Sudah bangun kalian? Tanya Mang Elsan. Iya, Mang. Benar-benar nyenyak sekali tidur malam ini. Jawab Pak Kades. Ayo, silakan minum kopi dan sarapan dulu. Ajak Mang Elsan pada tamunya.
Tadi malam saya melihat desa kalian. Banyak sekali makhluk gaib. Desa kalian gelap sekali. Menurut saya, ada orang yang ingin menguasai desa kalian, ujar Mang Elsan. Terus bagaimana, Mang? Apakah Anda sanggup menghalanginya? Saya tidak sanggup. Orang yang mengirim santet itu ilmunya lebih tinggi dari saya, ujar Amang Elsan menggeleng. Tapi ini, saya beri alamat temanku pada kamu. Coba kalian datangi dia. Dia guru pesantren di daerah Banjarmasin. Di sini ada alamatnya. Saya yakin dia bisa menghilangkan santet berantai di desamu, ucap Amang Elsan, seraya menyerahkan gulungan kertas kepada Pak Kades. Sebaiknya sekarang kalian langsung berangkat saja, mumpung hari masih pagi. Lumayan jauh perjalanan kalian ke sana, ucap Amang Elsan. Baik, Mang. Kalau begitu kami permisi dulu. Terima kasih banyak, Mang, ujar Pak Kades menyalami tangan Amang Elsan. Untuk warga desa, kalian jangan khawatir. Jika mereka keluar dari wilayah desa kalian, maka mereka akan aman saja, ujar Amang Elsan, seolah tahu apa yang dipikirkan Pak Kades. Dan Pak Kades pun menghela nafas lega mendengar perkataan Amang Elsan. Mari, Mang, kami permisi dulu ya. Terima kasih, ujar Pak Kades. Mereka pun dengan cepat melesat melalui anak sungai dan segera menuju Sungai Barito. Benar saja, perjalanan mereka memakan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan. Dan mereka masih harus naik untuk mencari pesantren yang tertulis di dalam kertas yang diberikan Amang Elsan. Sekitar setengah jam mereka berjalan. Akhirnya mereka pun telah sampai di pesantren yang dimaksud. Assalamualaikum, ujar Pak Kades mengucapkan salam dari luar pagar. Waalaikumsalam, sahut seorang anak muda sembari membuka pagar untuk tamu yang datang. Permisi, apakah Guru Hamidnya ada? Tanya Pak Kades kepada pemuda itu. Iya, beliau ada di dalam. Mari masuk ke dalam, jawab pemuda itu. Abah Guru, ini ada yang mencari, panggil pemuda itu setelah mereka masuk ke dalam. Assalamualaikum, Abah, ucap Pak Kades dan temannya bersamaan. Waalaikumsalam, jawab Guru Hamid sembari berdiri menghampiri tamunya. Silahkan masuk, jangan sungkan, ujar Guru Hamid mempersilahkan tamunya untuk masuk dan duduk. Baihaqi, buatkan minuman untuk tamu kita ini, perintah Guru Hamid kepada pemuda itu. Baik, Bah, sahut pemuda yang tadi. Ada apa ya? Sampai kalian mencari Abah ke sini? Tanya Guru Hamid sembari tersenyum. Dan Pak Kades pun menceritakan semua yang terjadi di desanya, hingga ia bertemu Amang Elsan dan mendapatkan alamat pesantren ini. Astaghfirullahalazim. Jadi seperti itu ceritanya. Baiklah, setelah makan, nanti kita langsung berangkat ke desamu, ujar Guru Hamid. Alhamdulillah, ucap Pak Kades dan temannya. Ini minumannya, Bah, ucap pemuda tampan yang bernama Baihaqi itu sambil tersenyum.
Kalian masuk ya nak. Setelah itu, suruh santri yang lain untuk siap-siap. Kita akan pergi ke desa paman ini, ujar Guru Hamid sembari menunjuk kepada Pak Kades. Setelah beberapa lama, masakan para santri pun terhidang. Nah, ayo, mari cepat makan, biar setelah ini kita langsung berangkat, suruh Guru Hamid kepada Pak Kades dan juga temannya. Para santri kenapa tidak makan, Mbah? Tanya Pak Kades, seraya menyendok nasi. Mereka mungkin lagi makan di dapur, ujar Guru Hamid tersenyum. Setelah selesai makan, mereka berbincang-bincang sejenak dan mulai bersiap-siap untuk berangkat. Bayaki, tolong panggilkan santri yang lainnya dan bilang Abah menunggu di lanting. Iya, Bah, nanti kami menyusul, ujar Bayaki. Guru Hamid dan juga dua tamunya meninggalkan halaman pesantren itu menuju sungai. Dan setelah beberapa saat menunggu, akhirnya para santri datang membawa beberapa tas. Sekitar 17 orang santri ikut ke desa di mana Pak Kades tinggal, dan mereka mulai memasukkan barang bawaan mereka ke dalam speedboat. Ada 4 speedboat yang mengikuti Pak Kades dari belakang. Singkat ceritanya, setelah memakan waktu perjalanan hampir 7 jam, mereka pun sampai di desa itu, dan Guru Hamid menyuruh santrinya menggelar alas duduk yang mereka bawa dari pesantren. Mereka pun mulai membaca doa. Hahaha, bangsat! Teriak warga yang bersama Pak Kades tiba-tiba. Guru Hamid tersenyum sembari berdiri menghampiri teman Pak Kades itu. Jangan berhenti berdoa, ujar Guru Hamid pada santrinya. Assalamualaikum. Siapa kamu? Tanya Guru Hamid kepada teman Pak Kades yang kesurupan. Aku adalah jin, kiriman dari Tuanku, jawab warga itu. Suaranya seperti suara nenek tua. Untuk apa Tuanmu mengirimmu ke sini? Tanya Guru Hamid. Aku disuruh untuk membunuh semua warga di sini. Kali ini suaranya seperti lelaki tua. Berapa jumlah hantu yang dikirim ke sini? Tanya Guru Hamid. 30, jawab warga yang kesurupan. Siapa yang ditugaskan untuk memimpin kalian? Ujar Guru Hamid. Aku. Kali ini suaranya terdengar sangat berat. Aku tidak mau membunuhmu, Hamid. Lebih baik sekarang kau pergi, ujar suara itu. Hidup mati itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Guru Hamid. Hahaha, bangsa kami paling kuat, lebih kuat dari kalian. Para santri yang mendengar itu mulai bersikir. Namun makhluk itu malah mengajak dan juga tertawa. Bayaki, tolong ambilkan air yang ada di dalam tas Abah itu, perintah Guru Hamid kepada Bayaki. Setelah air di dalam botol itu ada di tangan Guru Hamid, warga yang kesurupan itu mulai berhenti mengajak para santri. Kamu tahu ini air apa? Tanya Guru Hamid tersenyum. Bangsat kau! Sudah kubilang, jangan ikut campur urusan Tuan kami, bentak suara itu. Aku tidak ada niat untuk ikut campur urusan majikanmu, tapi majikanmu sudah keterlaluan membunuh orang-orang yang tidak bersalah di desa ini, jawab Guru Hamid.
Air yang di dalam botol itu pun disiramkan ke badan dan wajah warga yang kesurupan. Namun anehnya ketika air itu mengenai badan dan wajah warga itu, seperti tergantung melayang. "Bangsat kau, Hamid!" teriak warga yang kesurupan saat itu. "Kamu memilih pulang pada majikanmu, atau mau aku gantung di sini?" ucap Guru Hamid. Warga yang kesurupan itu diam saja, matanya terpejam, dan mulutnya terus meracaukan bahasa yang tidak dimengerti. Teriakan para santri dan juga Pak Kades yang disertai batuk berdarah. "Sudah aku bilang, aku lebih kuat dari siapapun," ujar warga itu yang kesurupan tertawa dengan angkuh. "Baca doa yang sudah Abah ajarkan ya nak," ucap Guru Hamid sambil berjalan memutar. "Tidak ada yang lebih kuat melebihi Allah. Allahu Akbar." Guru Hamid memukul warga itu dengan daun sawang. Di Kalimantan, daun sawang biasanya digunakan untuk ditanam bersama urin bayi yang baru dilahirkan. Bisa juga buat pengobatan tradisional. Daun sawang ditakuti oleh makhluk halus dan juga sebangsanya. Setelah dipukul dengan daun sawang itu, tiba-tiba warga yang kerasukan muntah darah kental dan berbau sangat busuk. Ampuni aku, Hamid," rintih warga yang kerasukan. "Siapa nama majikanmu dan apa tujuannya membunuh warga desa di sini?" tanya Guru Hamid. Majikanku bernama Ilyas. Dia ingin mengambil alih tanah desa ini. Tolong bebaskan aku. Aku rela mengabdi padamu. Asal jangan antar aku ke majikanku." "Apa omonganmu itu bisa dipercaya?" ucap Guru Hamid tersenyum. "Aku berjanji, aku tidak akan pernah mengingkarinya," jawab suara itu. "Bagaimana aku bisa percaya dengan makhluk jahat seperti kamu itu?" "Bagaimana caranya agar aku bisa membuat kamu percaya padaku?" tanya suara itu. "Apa agamamu saat ini?" "Majusi." "Maukah kamu ikut agamaku dan berjanji atas nama Tuhanku?" Warga yang kerasukan itu terdiam beberapa saat dan akhirnya mengangguk. "Ikuti aku. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Gusti Allah, dan aku bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan si warga yang kerasukan itu mengikuti setiap ucapan dari Guru Hamid. "Dan aku berjanji tidak akan mengganggu umat muslim lagi. Jika aku melanggar janjiku, aku rela dilaknat oleh Allah," ucap warga itu disertai tangisan. "Kamu mau keluar lewat mana?" tanya Guru Hamid. "Aku masuk jalan dubur. Aku hendak keluar dari jalan telinga." Belum sempat Guru Hamid mengucapkan sesuatu, warga itu menggerang kesakitan dan memuntahkan cairan berwarna kuning bercampur darah, dan dari telinganya keluar darah segar. "Astaghfirullahaladzim," ucap mereka semua. "Kasihan sekali dia," kata Guru Hamid. Setelah beberapa saat kemudian, warga itu pun mulai siuman.
Tapi dia sudah tidak bisa berbicara lagi, dan indera pendengarannya pun jadi rusak. Pak Kades menangis melihat temannya. Baru saja istri dan anaknya meninggal. Sekarang dia menjadi cacat. Setelah meminumkan air kepada warga itu, Guru Hamid berwudu dan sholat di tengah-tengah lapangan desa itu. Setelah selesai sholat, Guru Hamid berjalan ke arah pohon beringin dan menggali tanah di bawah pohon itu. Di sana ditemukan sebuah bungkusan kain kafan yang berisi sesuatu. Namun Guru Hamid tidak membolehkan orang lain melihat isinya. Setelah didoakan dan disiram dengan air Yasin, bungkusan kain kafan itu mengeluarkan bau yang amat busuk, sebelum akhirnya terbakar dengan sendirinya. Alhamdulillah, ucap mereka semua. Setelah semuanya selesai dan aman, santet itu kembali kepada si pengirimnya. Dan entah benar atau tidaknya, ada kabar bahwa Pak Elias mati mengenaskan karena terbakar di dalam rumahnya. Dan cerita pun selesai. Itulah kisah yang dibagikan oleh salah satu narasumber. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.